Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan PTK saya dengan judul Penerapan Model Problem Based Learning PBL berbasis TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI, materi Quran Surat Al-Huzurat ayat 13 di SD Negeri 050654 Karangrejo. Latar belakang, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SD Negeri 050654 Karangrejo, peneliti dapati bahwa hasil belajar siswa dalam pelajaran PAI masih tergolong kurang memuaskan, khususnya pada materi Quran Surat Al-Huzurat ayat 13. Sebagaimana penjelasan dari guru bahwa KKM untuk kelas 4 adalah 75. Berdasarkan nilai ulangan harian siswa pada materi PAI, pada hasilnya ternyata terdapat siswa yang tidak tuntas dalam mengikuti ulangan harian pada 3 materi pelajaran mengenai pembiasaan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data, dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa yang hasil belajarnya tuntas sebanyak 9 siswa, dan siswa yang hasil belajarnya tidak tuntas ada 15 siswa. Melihat hasil data nilai tersebut dapat dikatakan bahwa hasil siswa kelas 4 SD Negeri 050654 Karangrejo yang berhasil atau tuntas tidak mencapai 50%. Kondisi ini menunjukkan hasil belajar siswa yang tidak baik, hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Ini dapat dilihat dari hasil ulangan siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI, materi Quran Surat Al-Huzurat ayat 13. Di antara beberapa sebabnya ialah suasana belajar di kelas yang menggunakan materi ceramah yang kurang variatif cenderung menciptakan suasana yang bosan, motivasi dan minat belajar siswa yang rendah. Indikasinya adalah karena guru mengajar kurang variatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Siswa kurang mampu menjelaskan materi pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat dipakai ialah PBL berbasis TPEC. Diharapkan dengan penggunaan metode ini hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan yang baik dan signifikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Langkah progresif dan prioritas pemecahan masalah yang dapat menjawab masalah yang ada tentunya dengan mempertimbangkan bahwa siswa harus memiliki hasil belajar yang baik. Maka alternatif prioritas pemecahan masalah ialah dengan menerapkan metode pembelajaran variatif seperti model PBL berbasis TPEC untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI di SD Negeri 050654 Karangrejo. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penerapan model PBL berbasis TPEC untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI dan melihat bagaimana peningkatan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul penelitian penerapan model PBL berbasis TPEC untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI materi Quran Surat Al-Huzurat ayat 13 di SD Negeri 050654 Karangrejo. Pembatasan masalah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4. Pembelajaran membaca dilaksanakan pada materi Quran Surat Al-Huzurat ayat 13. Model pembelajaran PBL berbasis TPEC. Teknologi berbasis TPEC yang berfokus pada pemanfaatan video pembelajaran PAI materi Quran Surat Al-Huzurat ayat 13 pada pokok bahasan membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Huzurat ayat 13. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penerapan model PBL berbasis TPEC pada siswa kelas 4 mata pelajaran PAI di SD Negeri 050654 Karangrejo. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar kelas 4 pada mata pelajaran PAI materi Quran Surah Al-Huzurat di SD Negeri 0504 Karangrejo. Apakah penerapan model PBL berbasis TPEC dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI materi Quran Surat Al-Huzurat di SD Negeri 050654 Karangrejo. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui penerapan model problem based learning berbasis TPEC pada siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI di SD Negeri 050654 Karangrejo. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Yang ketiga, mengetahui penerapan model PBL berbasis TPEC dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI materi Quran Surah Al-Huzurat ayat 13. Kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritis memberikan sumbangsi pengetahuan tentang model PBL berbasis TPEC yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian ke depannya. Kemudian manfaat praktisnya bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi kepala sekolah.
Metode penelitiannya, penelitian diteliti berbentuk penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dimaksud adalah penerapan model PBL berbasis TIPEK dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 4 SD Negeri 050654 Karangrejo. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan penulis didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, tindakan yang berupa penerapan model PBL berbasis TIPEK yang dimaksud untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4. Yang ketiga, untuk menciptakan proses belajar yang kreatif, saling bekerja sama, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, dengan tindakan penerapan PBL berbasis TIPEK, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 4 di SD Negeri 050654 Karangrejo. Variabel penelitiannya, variabel X yaitu model PBL berbasis TIPEK, variabel Y peningkatan hasil belajar PAI siswa kelas 4. Populasinya adalah seluruh dari subjek penelitian. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan subjek sasaran yang akan diteliti sesuai dengan ciri-ciri permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 050654 Karangrejo tahun ajaran 2024-2025. Jumlah keseluruhan siswanya adalah 24 orang. Sampel penelitiannya merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Kemudian jenis datanya, data kuantitatif yang berupa hasil belajar siswa dalam bentuk angka. Yang kedua, data kualitatif yang berupa pelaksanaan tindakan yang dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat. Sumber datanya, sumber data primer, sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya, observasi, tes, dan dokumentasi. Desain penelitiannya ada 2 siklus. Siklus 1, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus 2, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik analisis dan pengujiannya, yang pertama analisis data observasi, dan yang kedua analisis hasil tes. Kemudian P5 PPRA saya. Bentar ya, Bu. Insya Allah. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan P5 PPRA saya dengan tema kearifan lokal dengan topik membuat inovasi olahan bahan brokoli. Latar belakangnya adalah brokoli menjadi salah satu pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Namun banyak orang, terutama anak-anak, kurang menyukai brokoli karena teksturnya atau rasanya yang dianggap hambar. Sebagai respon terhadap tantangan ini, inovasi dalam pengolahan brokoli crispy bertujuan untuk membuat brokoli lebih menarik, lezat, mudah diterima oleh semua kalangan khususnya anak-anak. Selain itu, cemilan ini memiliki potensi sebagai produk untuk dijual. Sebagai contoh, pedagang lingkungan sekolah menjual brokoli crispy ini dengan harga yang terjangkau dan diminati oleh anak-anak yang dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tujuan proyeknya meningkatkan kreativitas kuliner, meningkatkan kesadaran gizi, mengembangkan keterampilan praktis, meningkatkan nilai ekonomi, mendorong kolaborasi dan kerja tim, mengenalkan teknik pengolahan yang ramah lingkungan. Tahapan proyeknya yang pertama, sosialisasi proyek, kemudian persiapan bahan proyek dan pemilihan kelompok, tahap pembuatan proyek, yang terakhir adalah tahap evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Dimensi P5-nya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, dan gotong royong. Elemennya akhlak kepada alam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, dan juga kolaborasi. Untuk dimensi P5 PPRA-nya adalah dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikor. Subnilainya berbudaya dan peduli lingkungan. Aktivitas 1 adalah memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan. Memperkenalkan peserta didik pada tema kewirausahaan, kemudian guru menjelaskan pentingnya kreativitas dalam kewirausahaan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian peserta didik diajak untuk berdiskusi mengenai potensi brokoli sebagai bahan baku yang bisa didapatkan dari pedagang ataupun
bisa diolah menjadi produk inovatif yang bernilai ekonomi. Aktivitas 2 yaitu kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan penggunaan brokoli yang sering kali hanya terbatas pada beberapa jenis olahan makanan saja seperti sayur bening, sup, salad, atau tumis brokoli. Kemudian diskusi diarahkan pada peluang yang bisa diambil dari pengolahan brokoli. Kemudian guru mengajak siswa untuk melakukan survei sederhana di lingkungan. Aktivitas ketiga, merumuskan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk aksi nyata. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan instruksi dan bahan yang diperlukan. Siswa melakukan seluruh proses pembuatan mulai dari persiapan bahan, pengolahan hingga penggorengan brokoli menjadi crispy. Rubrik penilaian yang pertama, subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Subelemen yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Subelemen yang ketiga berbudaya dan peduli lingkungan, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini contoh hasil proyeknya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Stop. Jadi dilihat dari contoh proyeknya mau buat apa ini? Brokoli crispy, Bu. Ya, Mm-mm. untuk fase, Fase B, kelas 4. terus siapa yang menyediakan segala alat dan bahan? Siswa, Bu. Siswa menyediakan alat dan bahan. Siswa bersama dengan guru untuk apa namanya penyediaan brokolinya itu dipersiapkan oleh gurunya, Bu. Siswa mulai dari apa memotong, mencuci, nanti sampai menggorengnya itu siswa, Bu, yang melakukan, dibimbing oleh gurunya. Terus dari mana modal segala hal? Untuk modal itu kebetulan sekolah menyediakan, Bu, untuk kegiatan P5. Oke, baik. Heeh. Nah, apa rahmatan lil alamin yang dapat kita peroleh dari sini? Dinamis, Bu, atau tatawur dan inovatif, ibtikor. Apa ini maksud dengan inovatif atau ibtikor itu Eh, dalam kegiatan ini? Begini, Bu, kalau dinamis itu maksudnya dia itu mengikuti apa namanya perkembangan zaman gitu. Jadi dengan memanfaatkan sosial media. Kemudian kalau inovatif itu ide-ide yang baru gitu, Bu. Nah, jadi dengan membuat brokoli crispy ini, jadi itu mereka bisa menemukan ide-ide yang baru yang bisa untuk dipasarkan, bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa menghasilkan uang gitu, Bu. Jadi belajar untuk wirausaha juga. Ya, baik. Sekarang ke PTK-nya. Iya, Bu. Apa judul Anda tadi? Judul PTK saya yaitu penerapan model PBL berbasis TIPEK dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 050654 Karangrejo. Apa perbedaan antara PBL dengan PBL berbasis TPK? Kalau dia hanya PBL saja, Bu, itu artinya guru hanya apa namanya memberikan permasalahan ketika proses pembelajaran berlangsung itu, guru memberikan permasalahan di awal, tapi dia tidak apa namanya itu memadukan dengan teknologi. Nah, tapi kalau berbasis TIPEK ini, Bu, sama guru memberikan masalah itu di awal pembelajaran. Kemudian siswa itu diajak untuk memecahkan masalah tersebut, tapi dengan apa namanya melakukan apa sih bahasanya itu dengan menggunakan teknologi gitu, Bu, dengan menggunakan video pembelajaran seperti itu, Bu, ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran itu bisa diambil dari video-video YouTube untuk di-share dengan menggunakan proyektor dan menggunakan laptop gitu, Bu. Oke. Kemudian apa apa namanya? Apa teknologi yang Anda gunakan terkait dengan hal tersebut? Teknologi yang saya gunakan dengan menggunakan Infocus, menggunakan laptop, Bu, menggunakan speaker
sebagai penguat suara, seperti itu, Bu. Apakah hanya itu saja untuk berbasis teknologinya? Untuk berbasis teknologinya bisa menggunakan audio ya, Bu, audio. Nggak tahu saya. Iya, berbasis tipeknya itu Bu. Kalau saya lebih menekankan itu tadi apa namanya? Menjelaskan sambil anak-anak itu diperlihatkan dengan video gitu, Bu, video pada Apa materi. aja sintaks dari PBL berbasis tipek? Tintak PBL itu ada 5, Bu. Yang pertama, orientasi pada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Baru yang ketiga, membimbing peserta didik, baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat, apa namanya, menyajikan hasil. Baru yang terakhir adalah mengevaluasi, menganalisis hasil proses dari pemecahan masalah tersebut, Bu. Baik, itu kan tadi PBL. Ya, Bu. Sekarang kalau PBL berbasis tipek, kalau PBL yang berbasis tipek apa? PBL berbasis tipek sama Bu. Ininya sintaknya ada 5 saja, cuman dia dimasukkan teknologinya di dalamnya itu Bu, di dalam sintaknya itu. Apa? Coba sebutkan, uraikan yang akan Anda lakukan nantinya. Seperti ini Bu, misalkan pertama Mm-mm. siswa itu kan kita beri masalah dengan Mm-mm. masalah itu bisa ditunjukkan dari slide-slide yang sudah kita persiapkan gitu Bu, misalkan eh, Ya. depan dengan menggunakan proyektor tadi infocus tadi kan Bu. Nah, Mm-mm. setelah itu dari gambar itu atau dari surat misalkan surat Al-Hujurat yang kita tampilkan di situ, dari situ bisa kita kasih pertanyaan untuk sebagai pertanyaan pemantik kepada siswa gitu Bu. Nah, di situ kan Oke. udah masuk berbasis tipeknya tadi Bu. Baik. Kemudian setelah itu, setelah anak-anak sudah bisa berhasil menjawab, baru setelah itu saya bisa memutarkan video Kori yang sedang membaca Al-Quran dan anak-anak saya suruh untuk mendengarkan, seperti itu Bu. Bu, Hmm. setelah itu, setelah anak-anak sudah selesai mendengarkan, baru saya jelaskan sedikit dari yang sudah saya sampaikan tadi dari materi Quran Surah Al-Hujurat tadi. Kemudian anak-anak kembali lagi, balik lagi ke slide lagi dengan menunjukkan hukum-hukum tajwidnya, kemudian artinya, itu dengan menggunakan slide-slide yang sudah saya sediakan, Bu. Gitu. Baik. Oke, silakan ditutup Eh, ininya presentasinya dulu sama share screen-nya dan sekarang Anda buka. Oh, nggak usah di situ langsung. Salah. Di situ Anda buka Google dulu bisa langsung itu. ini stop screen dulu ya, Bu. Nggak Stop. usah, nggak usah, nggak usah. Langsung aja buka Google tuh ditambah. Iya, iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Anda tambah di situ yang di Ya, tanda tambah tuh. nggak kelihatan kan, Bu? Ya, oke. Silahkan. Bu. Ya, Anda buka surah Ali Imran ayat 25. Ali Imran ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Oke, silahkan Anda tutup share screen dan matikan rekaman. Kemudian silahkan Anda menulis surah tersebut.